Beralih ke Stacy dan juga Kaku. Saat ini, Kaku sudah mulai sadar. Kaku sendiri sedang berada di perisai gelembung yang ditahan sebelumnya. Kaku bertanya kepada Stacy, apakah yang ada di dunia saat ini yang terlihat seperti monster itu adalah gambaran besar itu adalah salah satu dari 5 Gorosei? Stacy kemudian menjawabnya, sama seperti yang aku bayangkan. Sungguh transformasi yang mengerikan. Kaku bertanya kembali, apa kau ditinggalkan? Aku hampir merasa kasihan padamu karena kau juga mengkhianati kami. Stacy menjawabnya, sayangnya aku memutuskan untuk tetap tinggal atas kemauanku sendiri. Seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk misi terakhir kali ini. Kubah penghalang harus turun saat kapal topi jerami akan lolos. Beralih ke kelompok dari Nami. Kita melihat di sana mereka berbicara soal tujuan mereka yakni menggunakan Thousand Sunny yang akan menuju ke kapal dari para raksasa. Perbincangan dimulai dari Addison. Dia berkata bahwa permintaan untuk menurunkan kubah perbatasan hanya dapat dilakukan dari ruang komando. Kabur yang aman adalah cara yang tepat untuk membalas budi kalian. Nami kemudian menjawabnya, itu benar, kita harus melakukan hal yang terbaik untuk cara kita kabur dari sini. Robin berkata, tapi sejujurnya belum tentu Vegafast 01 ini mampu terbang sejauh itu. Addison menjelaskan, aku sudah melakukan beberapa perhitungan dan menurut mekanik klasik, sebuah kapal akan 100% jatuh ke tanah. Usopp mengatakan bahwa persiapan untuk melakukan itu sudah selesai. Zoro dan juga yang lainnya ada di sana. Kita harus melakukan lompatan yang sangat cepat ke sisi yang lainnya. Jetty membayangkan hal itu sepertinya mereka tidak akan pernah berhasil. Dan tiba-tiba saja Addison menjatuhkan dirinya ke bawah. Dia bilang, pastikan kapalmu menyentuh air tanpa gagal. External damage simulation 78%. Percayalah padaku. Kita tidak akan mati. Ayo pergi sekarang. Sementara pertarungan masih berlanjut antara Luffy yang berhadapan dengan Gorosei Jupiter. Terdapat gumpalan angin yang seperti masuk ke dalam satu titik menuju ke tengah-tengah dari pulau. Ternyata itu adalah ulah dari Gorosei Jupiter yang menggunakan mulutnya untuk menghisap angin yang berada di sekitarnya. Seluruh pepohonan dan bahkan beberapa pasukan marinir pun ikut terhisap ke dalam mulutnya. Sementara itu, Luffy, Dory, dan juga Brogy mencoba untuk menjauhi area mereka berada saat ini dan berlari dengan sangat susah bergerak karena kemampuan dari Jupiter ini. Luffy berkata, sialan kau jika kau sangat lapar. Bagaimana kalau kau makan gedung ini? Luffy kemudian menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah, lalu melemparkannya ke mulut dari Jupiter. Para raksasa jelas tampak terkesima melihat kemampuan dari Luffy yang menghentikan Jupiter. Namun sayangnya setelah itu, Luffy kehabisan tenaga dan berubah menjadi Luffy tua. Para raksasa kaget dan bertanya kepada Luffy, apa yang terjadi denganmu Mugiwara? Kau terlihat seperti seorang kakek yang sangat tua. Luffy menjawabnya, semua energi yang berasal dari makananku sudah menghilang. Dan mereka pun langsung menawarkan sebuah makanan bernama Hakal. Makanan ini adalah fermentasi dari hiu di mana makanan ini dirasa Luffy mempunyai bau yang sangat menyengat. Dan kemudian setelah memakan makanan tersebut, Luffy tampak kembali bugar namun masih ke dalam mode manusia biasa. Saat itu, terjadi tiba-tiba saja Gorosei lainnya mendekati mereka bertiga. Sekarang giliran dari Mercury yang mengejar mereka dari belakang. Semua tampak benar-benar kaget. Di belakang mereka ada babi besar raksasa yang bersiap mendekati mereka. Namun Luffy sudah bersiap dengan menggunakan teknik Gomu Gomu no Rock untuk menghentikan babi hutan ini. Namun ternyata serangan yang dimiliki oleh Luffy ini malah berefek kepada tangannya sendiri yang terbakar dan merasa kesakitan. Kembali diperlihatkan laboratorium di mana saat ini posisi dari kelompok Nami sedang dikejar oleh Saron yang sudah tiba di tempat mereka berada dengan kaki laba-laba Saron yang mencengkeram awan dan bersiap untuk mengintimidasi kelompok ini. Sementara itu, di sisi timur pantai Pulau Egghead, hal yang sama juga terjadi. Di mana kelompok dari Bonnie sudah tiba di kapal bajak laut raksasa. Dihadang oleh Nusjuro yang sekarang tepat berada di depan mereka dengan siluet yang benar-benar mengerikan. Lalu memperlihatkan laboratorium Pangrekor. Mars akhirnya tiba di tempat teratas Pangrekor. Di mana itu adalah tempat persembunyian dari dan musisi siaran sinyal dari Vegapunk. Layar monitor di sana berkata bahwa waktu yang tersisa hanya 1 menit lagi untuk menyiarkan pesan dari Vegapunk. Namun benar-benar sangat disayangkan. Mars sudah berada di depan dari benda tersebut sekarang. Dia berkata, Jetty ini dia, kau kurang beruntung Vegapunk. Dan tiba-tiba Mars mendengar sesuatu yang aneh. Mars melihat ke atas dan mengamati sesuatu dengan wajah yang benar-benar serius. Sesuatu datang mendekati mereka. Diperlihatkan kembali Pulau Egghead dengan siaran yang masih saja berlangsung hingga saat ini. Dalam kurun waktu 1 menit lagi, apakah otak terbaik di dunia saat ini sedang berpikir? Otak terbesar di dunia yaitu Pangrekor. Setelah itu, kita diperlihatkan Vegapunk yang berbicara dengan semua Vegapunk.
Vegapunk berkata. Nah, karena kopinya tidak mau dingin dan waktu kita sangat sedikit. Jadi, apakah siput kita sudah siap? Saka pun bilang. Sejak 30 detik yang lalu, Pythagoras mengatakan. Ini sudah disiarkan dan dilihat oleh penjuru dunia dan itu membuatku sedikit malu. Di dalam pang rekord, Mars langsung berkata, "Jadi ini adalah kau yang sebenarnya." Mars melihat sebuah kepala raksasa dari Vegapunk yang masih berisi dengan rambutnya di sebuah tabung besar dengan cairan yang mengelilinginya. Tabung itu pun juga disambungkan ke beberapa kabel yang menyatu ke pang rekord. Mars berkata, "Jadi benda ini masih hidup bahkan setelah kau mati. Apa sebenarnya kematian itu? Di mana kesadaran itu berada? Apakah ini kau Vegapunk?" Siaran terus saja berlanjut. Vegapunk mengatakan, video ini akan segera menghubungkan dunia bersama-sama baik dengan mengetahuinya, atau dengan ketidaknyamanan mengetahuinya. Lalu diperlihatkan bagaimana reaksi dari orang-orang di penjuru dunia yang akan menantikan pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk ini. Dimulai dari desa Siru, kita melihat Kaya, Mary, Ninjin Piman dan juga Tamanegi sedang berdiskusi. Dimulai dari Mary yang berkata, "Siput transporter ini cukup besar dari apa yang kalian bayangkan." Reaksi dari anak-anak ini pun mengatakan bahwa jika rumah Kaya-san tidak memiliki itu, maka tidak akan ada orang di desa yang memilikinya. Kaya pun menjelaskan bahwa Vegapunk juga merupakan sosok yang terkenal dalam ilmu dunia kedokteran. Berlanjut ke Twin Caves. Di sana ada Crocus mendengarkan pesan dari Vegapunk bersama dengan Laben. Di Baldi-Morea itu, pulau masa depan kampung halaman dari Vegapunk juga disorot. Ada beberapa percakapan lucu di sini. Dimulai dari seorang anak yang bertanya, "Apa orang itu lahir di sini?" Ini merujuk kepada Frankie. Seseorang dewasa pun menjawab pertanyaan dari anak kecil tersebut. Tentu saja dia adalah kebanggaan dari Baltimore. Anak kecil itu kemudian bertanya lagi, "Apakah itu karena mimpi buruk dari Baltimore?" Orang-orang di sana pun menjawabnya, "Tidak, itu Frankie yang sekarang berubah menjadi sebuah kapal." Terlihat juga reaksi di kerajaan Trino. Para penduduk di sana bilang, Vegapunk mungkin adalah ayah dari ilmu pengetahuan modern. Tetapi kecakapan ilmiahnya telah digunakan untuk menghasilkan senjata yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu di Hachinosu pun tak luput dari siaran tersebut. Para penjahat di sana semari mereka berpesta. Mereka pun mendengarkan siaran tersebut dan berkata, pria itu sedang membicarakan sesuatu di monitor. Dan ada juga beberapa pulau di antaranya, juga ada Pulau Dressrosa yang dimana orang-orang sudah bersiap untuk mendengarkan siaran tersebut. Dan saat kita melihat reaksi dari orang-orang ini, siaran masih saja terus berlanjut. Vegapunk bilang ke dunia, "Apakah kalian bisa dengar suaraku? Ini Vegapunk. Masuklah dunia." Kita kembali ke Mars lagi yang masih berada di Pangreor. Dia kemudian menginjak-injak Dandan Musi dengan tatapan yang sangat marah. Namun ternyata itu merupakan Dandan Musi palsu yang memang diciptakan untuk kamuflase. Mars di sana berkata, "Ini hanya Dandan Musi transporter biasa." Mars pun mulai panik karena dia tidak tahu di mana Vegapunk menyembunyikan yang asli. Dia kemudian merubah dirinya menjadi bentuk yokai monster burung kembali dan mengamuk turun ke bawah. Dia berteriak menyembunyikannya saja tidak cukup. "Kau bahkan membodohi kami. Beraninya kau Vegapunk." Akhirnya waktu pun tiba. Persiapan sudah secara matang selesai dalam kurun waktu 10 menit. Dan inilah saatnya Vegapunk akan mulai berbicara. Sementara itu, di sisi yang lainnya, para Gorosei yang lainnya sudah tampak panik. Mereka bilang ke Mars, "Siarannya tidak berhenti, Mars." Mars pun mengatakan, "Ini salahku." Dia sepertinya sudah mengambil tindakan pencegahan yang kita bayangkan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa siaran ini tidak dapat dihentikan. Kami tidak tahu apa yang dia ketahui dan apa yang akan dia katakan pada dunia. Tetapi Yok mengatakan bahwa dia mewarisi penelitian di Ohara. Gorosei pun berkata, "Ini berarti tidak akan berhasil sama seperti dulu dengan Clover. Apakah kau berniat membalaskan dendam Ohara Vegapunk?" Lalu diperlihatkan posisi dari Sanji yang saat ini bersama dengan Vegapunk yang berada di pundaknya sedang menuju ke arah dari kelompok Bonnie. Di sana dia berkata, "Aku bisa mendengarnya. Bonnie-chan membutuhkan bantuanku. Dan siapa itu? Aku tidak akan menyerahkannya pada Marinya." Sanji tepat pada waktunya saat sebelum Nushjuro ingin menggunakan pedangnya dalam menyerang kelompok Bonnie yang saat itu Frankie sedang menghadangnya. Sanji berkata, "Minggir Frankie, orang yang akan disukai olehnya adalah aku. Jangan berharap simpati pada aku meskipun kau adalah orang tua." Beginilah cara bajak laut bertarung. Sanji berhasil menenang wajah dari Nushjuro. Wajah dari Gorosei ini mengeluarkan darah akibat serangan dari Sanji tersebut. Namun tiba-tiba Nushjuro berubah menjadi mode Bakotsu dan menggigit tubuh dari Sanji. Akibat serangan tersebut tubuh dari Vegapunk terpental dan untung saja dia diselamatkan oleh Atlas.
Dalam kejadian ini, siaran masih saja berlangsung dengan Vegapunk yang mengatakan, "Aku telah melakukan 2 dosa besar. Oimu dan juga Kasi ikut ke dalam pertarungan dengan menahan Nus Juro di kedua sisi. Mereka bilang, ayo tahan makhluk ini." Kemudian Bonnie pun mengeluarkan teknik distorsi masa depan. Dia berubah menjadi mode raksasa dan bersiap menginjak Nus Juro. Kembali lagi ke siaran Vegapunk. Vegapunk menjelaskan bahwa video siaran ini diprogram untuk dimulai ketika aku sudah ditangkap atau saat jantungku berhenti. Kemudian panel lagi-lagi memperlihatkan reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap kematian dari Vegapunk. Di kerajaan Germa misalnya, Caesar terlihat menangis. Di Sabaody sendiri, reaksi dari salah satu penonton berkata, "Jadi apakah artinya sekarang Vegapunk sudah tewas?" Duval juga menonton siaran ini di markasnya. Dia terlihat kebingungan dengan mengatakan, "Tunggu dulu, bukannya orang ini sudah menjadi tawanan dari bajak laut Pijerami saat berita di pagi hari?" Sementara itu, di kantor pusat surat kabar ekonomi dunia, kita bisa melihat Morgans yang benar-benar marah. Morgans bilang siaran seperti ini akan menjadi akhir dari bisnis surat kabar. Siaran Vegapunk kembali berlanjut. Saat ini di mana kali ini dia berkata bahwa aku ingin kalian semua mendengarkan ini dan mengerti siapapun yang menjatuhkan atau menghakimiku. Aku tidak akan mencapnya sebagai penjahat. Aku tidak akan membahas apa yang baik dan juga apa yang buruk. Aku tidak banyak mengerti tentang dia untuk melakukan ini. Beralih menuju ke lokasi dari kelompok Nami. Saturn di sana mencapai awan tempat mereka berada. Hal ini tentu saja mereka semua dalam bahaya. Saturn berkata, "Minggir dari jalanku, aku tidak punya waktu untuk terlibat dengan kalian semua." Robin yang mendengar suara dari Saturn terkejut, karena dia mengenali suara yang dia dengar di Ohara. Saturn berkata, "Nike Robin, wanita yang gagal dimusnahkan Akainu." Nami berteriak, "Semuanya lindungi Robin." Kaki Saturn berusaha menyerang kelompok ini dan reaksi mereka bermacam-macam. Brook memotong salah satu kaki dari Saturn. Usopp menembakkan pelurunya. Nami menarik Robin dan menggunakan Zeus untuk memblokir kaki dari Saturn. Sementara itu, Chopper melindungi mereka semua. Kembali lagi ke Mars. Posisi dia saat ini sudah ada di luar ruangan. Dia sedang berbicara dengan Gorosei lagi. Mars berkata, "Apa yang akan terjadi jika aku menghancurkan pembangkit tenaga listrik?" Saturn menjawabnya, "Jangan lakukan itu. Kita tidak akan peduli jika hal ini berakhir dengan memusnahkan semua kapal perang dan tentara yang mengelilingi pulau." Mercury menjawabnya, "Itu berarti tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan Master Flame yang lain." Vegapunk berkata, "Apa yang akan aku katakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Banyak yang akan menertawakanku, tetapi setiap orang berhak mengetahuinya. Dunia ini akan tenggelam ke laut." Dilihatkan reaksi dari orang-orang yang sedang berada di markas besar Angkatan Laut. Tepatnya di dunia baru, di dalam suatu ruangan, pidato dari Vegapunk membuat gempar banyak orang, terutama beberapa pasukan Angkatan Laut yang mendengar pesan tersebut. Marinir di sana berkata, dunia akan tenggelam ke dalam laut. Apa yang dia maksud dengan itu? Sementara itu, pada tempat yang sama juga, sang Laksamana Armada Akainu terdiam dan terlihat marah mendengar pesan tersebut. Lalu diperlihatkan reaksi dunia lagi dan menuju ke salah satu tempat di Pulau Jaya yaitu Marktown. Netizen di sana melihat pesan tersebut tertawa terbahak-bahak dan mengejek Vegapunk. Orang-orang berandalan ini benar-benar melihat pesan dari Vegapunk itu seperti sebuah kebohongan publik yang mereka anggap sebagai pembodohan. Para preman di sana berkata, "Orang ini luar biasa, itu hanya kematian kata-kata bodoh dari seorang manusia. Apa kau hanya menginginkan seluruh dunia menjadi kacau? Bagaimana bisa dunia tenggelam?" Beralih ke reaksi selanjutnya yakni tepatnya di Water Seven. Orang-orang di sana melihat pesan ini dalam layar TV mereka. Warga di sana bereaksi apa yang dia katakan sangat kredibel mengingat keadaan negara kita. Tapi sekarang, itu akan terjadi pada seluruh dunia. Jetty itu tidak adil soal air pasang dan juga air surut. Pauli dan juga teman-temannya pun juga merasakan keadaan yang serupa. Yaitu seluruh dunia akan sama dengan apa yang terjadi sekarang di Water Seven. Reaksi berlanjut ke penjara neraka bawah air yaitu Impel Down. Mantan si Cibukai sekaligus pelaku pengkudeta kerajaan Dressrosa Flamingo sangat puas mendengar pesan dari Vegapunk dengan tertawa lepas. Dia mengatakan, "Ini yang terbaik. Kalau Impel Down ke banjaran air laut, tugasmu untuk memastikan keselamatan para tahanan. Benar kan Magellan?" Magellan menjawabnya, "Ya memang benar. Adanya kenaikan air laut levelnya sebesar 1 meter di hari lain, menyebabkan kepanikan yang hebat dalam lingkungan penjara. Kira-kira berapa meter air lagi yang dibutuhkan seluruh dunia untuk melakukannya agar dunia ini tenggelam?" The Flamingo menjawabnya, "Jika air naik sekitar 5 meter, sebagian besar kota di dunia akan tenggelam dan sudah ditakdirkan.
Apakah semua orang akan pindah di tempat lain ke tempat yang lebih tinggi? Berlanjut ke reaksi dari pulau manusia ikan di kerajaan Ryugo. Shirahoshi di sana mendengar pesan tersebut dan bertanya, "Ayah, apa yang dikatakan dunia ini akan tenggelam akan kejadian?" Neptune meresponnya dengan tidak terlalu percaya. Menuju ke pulau masa depannya itu Pulau Egghead. Para marinir di sana juga mendengar pesan yang disampaikan oleh Vegapunk. Mereka tampak kebingungan dan kita juga melihat Admiral Hound yang tidak percaya perkenaan dari Vegapunk tersebut. Dia bilang apa yang ingin dia katakan. Apakah ilmuwan terpintar di dunia sedang mencoba menciptakan kekacauan di seluruh dunia dengan kebohongannya? Kau benar-benar omong kosong, Dr. Vegapunk. Di sisi yang lainnya, 5 tetua Gorosei juga tampak panik. Mereka belum menemukan sumber sinyal dari siaran Vegapunk. Kali ini, mereka semua sepakat berteriak, "Hancurkan semua transmisi, semua transponder, hancurkan bentuk kehidupan apapun yang dapat kalian dengar. Yang lainnya tidak penting untuk saat ini." Sementara itu, Yok dengan pengetahuannya juga ikut membantu Gorosei menemukan sumber sinyal tersebut. Yok berkata sambil berlari, "Berapa banyak lagi yang akan kau katakan, Stella?" Dan pada akhirnya, Vegapunk terus berbicara tanpa henti pada siaran tersebut yang diperdengarkan oleh banyak orang. Vegapunk berkata, "Aku akan berbicara sedikit tentang masa depan. Tapi dalam beberapa hari setelah rekaman ini, jika dalam perhitungan yang aku buat benar, gempa bumi yang luar biasa akan terjadi kepada seluruh dunia." Semua orang terkejut mendengar hal tersebut, lalu memperlihatkan anggota dari banyak laut Big Mom yaitu Ismuzi dan juga Mondeor yang keberadaan dari mereka belum diketahui. Mereka pun menyaksikan juga siaran tersebut. Sudah ada beberapa kota yang terendam oleh banjir besar ini yang disebabkan oleh gempa dan tak sedikit dari mereka yang sudah mengungsi menggunakan perahu kecil meninggalkan tempat tinggal mereka. Vegapunk melanjutkan siarannya. Selain itu, permukaan laut juga masuk ke dalam berbagai daerah yang akan naik hingga 1 meter. Di sana akan menjadi pulau-pulau yang tidak dapat dihuni lagi oleh orang. Pantai di seluruh dunia akan melakukannya. Mau tidak mau pulau itu akan lenyap. Jika prediksiku salah tentang ini, kau akan tidak perlu lagi mendengarkannya dengan apa yang kukatakan selanjutnya. Kata-kata itu pun didengar oleh Aokiji di Pulau Hachinosu. Beberapa penjahat di Pulau Bajak Laut ini meyakini bahwa dari kata-kata Vegapunk ada benarnya juga. Dan sedikit menakutkan mereka. Vegapunk terus berbicara. "Tapi jika semua ini terjadi, maka aku ingin kalian semua mendengarkan baik-baik apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Gempa itu bukan fenomena bencana alam. Sementara itu, kelompok dari Nami terus saja diincar oleh Saturn yang menginginkan Robin." Saturn terlihat kesal. Dia berkata, "Vegapunk, jangan bicara hal yang macam-macam, menyingkir dari jalanku serangga." Nami menggunakan petir ke wajah dari Saturnus yang sukses untuk membuat wajah dari Gorosei ini hancur di salah satu sisinya. Mereka semua tampak dipentalkan jauh oleh Saturn, namun berhasil diselamatkan oleh Nico Robin menggunakan jaring tangannya. Setelah menjauhi kelompok Nami, Saturn bergegas ke suatu tempat. Dia pun melakukan komunikasi dengan Gorosei lainnya lewat telepati. Saturn berkata, "Mars, sudahkah kau menemukan sumber pembangkit tenaganya?" Mars menjawab, "Belum." Saturn terlihat menghancurkan segalanya demi mendapatkan transporter sinyal yang asli. Setelah itu, Vegapunk pun membeberkan satu persatu dosanya. "Dosa pertamaku adalah impianku sendiri untuk mendapatkan energi abadi. Aku ingin dunia ini maju menuju masa depan dari lubuk hatiku. Namun aku sudah terlalu dekat dengan matahari." Ternyata Saturn ini sedang menuju ke ruangan di mana Mother Flame berada. Bentuk Mother Flame yang mengerikan, terdapat kode S108A dan Mu. Para Gorosei berkata, "Hancurkan semua bentuk kehidupan yang responsif di setiap sudut fase perburuan." Vegapunk pun menjelaskan semuanya dari awal untuk mengakhiri ini. Mengenai apa yang terjadi di dunia untuk saat ini. Saat pidato tersebut dilihatkan bagaimana kondisi yang terjadi di masing-masing aliansi. Seperti robot kuno yang terus berjalan tanpa henti menuju ke suatu tempat dengan mendapatkan beberapa tembakan daripada marinir yang tidak mempan terhadap robot tersebut. Marinir berkata, "Ini tidak bekerja, benda apa itu?" Dia benar-benar pantang menyerah. Di satu sisi Luffy dan juga 2 raksasa masih terus bertarung melawan Warkuri. Warkuri terlihat melumuri dirinya dengan semacam api yang berlari menuju ke arah dari mereka. Para raksasa berusaha berlari dan menjauhi tempat tersebut. Mereka berkata, "Panas, kita akan terpanggang. Ayo cepat segera lari." Lalu di Marijoa terdapat Insama yang terdiam mendengar pesan dari Vegapunk tersebut. Dan siaran kembali berlanjut. Vegapunk bilang, "Sekitar 900 tahun yang lalu dan sekarang ini adalah cerita selama periode 100 tahun yang terjadi 800 tahun yang lalu. Kebenaran yang ada dalam periode sejarah itu tiba-tiba saja dihilangkan. Periode yang disebut sebagai abad kekosongan. Semua catatan tentang hal itu adalah sepenuhnya terhapus.
Satu-satunya cara mempelajari catatan sejarah ini tiba-tiba dirusak. Diam-diam tersebar di penjuru dunia. Catatan-catatan ini hanya dapat diuraikan dengan dan membaca surat-surat dari masa lalu yang dikenal sebagai poneglyph. Dalam Marijoa pun ada beberapa kaum naga langit yang menyaksikan siaran Vegapunk. Naga langit berkata, "Hei Marinya, apa yang kalian semua lakukan? Cepat dan bungkam orang bodoh ini. Hukuman mati takkan cukup baginya. Ambil mayatnya dan potong menjadi beberapa bagian." Di sana juga ada Salia yang bereaksi. Abad kekosongan. Apa itu? Dan dalam kejauhan Jaguar de Saul juga bereaksi atas hal tersebut dan tertawa dengan santainya. Lalu diperlihatkan reaksi dari beberapa orang dan kali ini menuju ke Orange Town, di mana di sini terlihat Budal dan juga Susu sedang mendengarkan siaran dari Vegapunk. Vegapunk melanjutkan siarannya. Tindakan untuk mengartikan poneglyph sangat dilarang oleh pemerintahan dunia. Tapi meskipun aku punya hubungan keluarga dengan pemerintahan dunia, aku telah melakukan kesepakatan tertentu. Dengan kegigihan dari beberapa arkeolog, mereka telah menguraikan literatur yang diwariskan dan melakukan penelitian sebanyak mungkin. Aku tak pernah menyesal aku sudah melanjutkan penelitian dari mereka. Beralih ke Addison, dia rusak parah setelah melewati Frontier Dome. Addison menggunakan ruang kendali di bawah untuk mengubah bentuk awan, membentangkannya dan mengarahkan Sausen Suni ke arah laut. Vegapunk akhirnya mulai menaraksikan tentang abad kekosongan. Singkatnya yang aku tahu adalah kisah abad kekosongan yang belum lengkap. Aku tidak bisa mengisi bagian yang kosong dengan imajinasiku. Tapi aku akan mengatakan kepada kalian tentang kebenaran yang telah aku temukan. Protagonis dari kisah ini adalah seorang pria yang lahir 900 tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang peradabannya sangat maju. Dia sangat mirip dengan sang legenda Dewa Matahari Nika yang diceritakan dari Elbaf. Dia adalah pria yang bertarung dengan tubuh elastis. Namanya adalah Joy Boy. Orang yang dikenal sebagai bajak laut pertama yang berlayar di lautan bebas ini. Siaran tersebut mengirim gelombang kejut ke penjuru dunia. Bajak laut asli akhirnya mulai terungkam. Diperlihatkan reaksi dari orang-orang. Di Wano Kuni, pulau yang terasingkan alias jauh dari kata terbuka, beberapa orang di sana pun heran bahwa transmisi asing bisa-bisanya sampai ke tempat mereka dan terdengar di seluruh pulau. Wano Kuni sudah diberi bendera kru bajak laut topi jerami, yang artinya pulau ini merupakan daerah teritorial milik bajak laut tersebut. Para orang-orang di sana pun mendengar transmisi tersebut berkat mendapatkan beberapa dan musi milik Orochi. Momonosuke juga ada di sini. Bereaksi ternyata dia baru tahu kalau Joy Boy ini adalah seorang bajak laut sama seperti Luffy. Dia mendengarkan pesan ini dengan beberapa orang seperti Kinemon, Otoko, Shinobu, dan juga para samurai lainnya. Berlanjut kita kemudian diarahkan menuju ke pangkalan marinir Gempak. Disinilah ada reaksi kocak dari salah satu tahanan, Demalo Black. Dia adalah pelopor dari orang yang membuat kloningan dari para bajak laut yang menghilang. Seperti Luffy yang sebelumnya sempat menghilang bersama dengan teman-temannya 2 tahun yang lalu. Kemudian momen itu pun dimanfaatkan oleh orang ini untuk berpura-pura menjadi grup bajak laut topi jerami. Kali ini dia kembali mencuri kesempatan untuk merubah dirinya menjadi bajak laut Kid, yang dimana Kid dan teman-temannya menghilang entah kemana. Pada saat Demalo Black topi jerami palsu muncul, malah Luffy asli pun dimunculkan juga. Dalam penjara tersebut memperlihatkan anak buah dari Demalo Black ini tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu, yang menganggap kaptennya adalah yang paling terkuat dari siapapun. Mereka bisa-bisanya menyandingkannya dengan legenda Joy Boy. Demalo Black ini malah bilang, "Joy Toy." Lalu itu pun dikoreksi oleh nakamanya. Selanjutnya terungkaplah kelanjutan dari sejarah Void Century. Di sini Vegapunk berkata, "Aku hanya punya akses terhadap beberapa poneglyph. Tetapi naratif bila mereka digabungkan jelas menunjukkan sejarah mengejutkan mengenai perang besar di masa lalu.